Oke guys. Halo everyone, kalian pasti sering lihat kan warung kecil di pinggir jalan, toko kelontong, atau pedagang somai keliling di dekat rumah kalian. Nah, tahukah kalian kalau mereka itu adalah bagian dari UMKM? Sebelumnya, kalian tahu nggak apa sih UMKM itu? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, mencakup berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan yang ketiga usaha menengah, yang dibedakan berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. UMKM biasanya dikelola langsung oleh pemiliknya, menggunakan modal yang terbatas, dan mempunyai sistem manajemen yang sederhana. Tapi jangan salah, meskipun kecil, UMKM mempunyai peran yang besar dalam ekonomi negara. UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang sekitar 67% produk domestik bruto. Sekarang UMKM juga makin keren loh. Banyak yang sudah go digital, seperti jualan lewat media sosial, marketplace, bahkan punya website sendiri. Dengan bantuan teknologi dan dukungan pemerintah, mereka bisa makin maju dan dikenal luas. Nah, selanjutnya ada video wawancara UMKM dari kelompok kita. Wah, Nay, Tik, kok nggak ada sih? Ya, ketahuan. Nyariin ya. Oke guys, sekarang kita lagi berada di salah satu rumah owner yang memiliki somai tersebut. Ya, untuk selanjutnya mari ikuti kami untuk Mewawancarai si owner. Oke. Oke, jadi di belakang kita ini adalah rumah pemilik dari usaha somai tersebut. Dan rumah ini juga merupakan rumah produksinya. Ayo kita wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, maaf, izin mau wawancarai boleh? Boleh, silakan. Sambil direkam tapi. Ya. Oke teh, izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Nama saya Tika Sripuspita dan ini ada teman saya. Saya Naila Sipadara. Kalau boleh tahu nama tetehnya siapa? Nama saya Intan, Untuk umurnya udah berapa tahun? 27 tahun. Teh maaf sebelumnya, ini kan usaha somai ya. Ya. Untuk usaha somainya ada namanya nggak? Misalkan somai apa gitu? Oh, nama siomainya Somai Laris Buras Kuan. Buras itu singkatan dari Budak Rantau Sumedang. Oh, jadi ada singkatannya Iya. berarti ya? Dari Teh? Sumedang saya teh ya? Iya, Oh, suami nama- asal Sumedang. Oh. Saya Dan nama mah asli Majalengka. Oh. Cuman bukanya di Majalengka, jadi dinamain Budak Rantau Sumedang. Oh, Biar iya. ada ciri khasnya. Teh maaf izin bertanya ya. Iya, Ini teh kan silakan. teteh lagi buat somai ya. Iya. Ini teh lagi buat apanya? Ini pangsit. Sehari berapa kilo ini? Ini teh sehari habis 12 kilo. Habis sudah semua? Iya, habis buat 4 pedagang. Oh, 4 ya? Iya, 4. Apa aja bahan-bahannya? Ini teh dari tepung terigu, tepung tapioka, sama daging ayam. Oh, pakai daging. Iya. Kan ini pembuatan pangsitnya ya. Iya. Terus emang ada jenis yang lainnya juga. Ada yang kayak bakso, terus tahu Sumedang juga ada. Kalau gitu lah. Ya, sayuran ada. Kentang palingnya? Kentang sama pare. Batagor ada. Oh, ada juga? Ada Iya, juga tapi batagor. proses pembuatannya itu pagi. Oh, pagi. Sekarang mah bagian somai kan ya. Ya, kalau sekarang itu bikin somai dulu, nanti pagi mah sayuran sama batagor. Kira-kira modalnya tuh berapa? Udah awal. Modal awalnya tuh. Modal awal tuh pertama ya karena kita jualan sendiri, suami dulu pertama mah. Iya. Perkiraan modal 500.000 buat semua. Buat siomay, buat bumbunya, buat sayuran. Awalnya tuh kapan usaha somai ini? Dari tahun berapa? Sekitar tahun 2021.
Sendiri dulu apa udah langsung punya anak buah atau Enggak, sendiri dulu. Saya yang buat, suami yang jualan Oh, jualannya keliling apa di rumah di sini? keliling. Oh. Nah, Teteh, sumber modal awalnya dari mana sih? Itu tabungan sendiri, punya sendiri dari tabungan. Terus tadi kan awalnya sendiri dulu ya, Iya. jualannya. Pendapatannya itu berapa pas sendiri? Terus setelah ada karyawan, jadi berapa pendapatannya? Kalau pas sendiri itu ya cukuplah buat kebutuhan sehari-hari. Kalau pas ada karyawan, adalah lebihnya buat Kalau untuk pergajian karyawan tuh sistemnya per hari atau per bulan? per hari. Per hari. Kita di sini itu persentase, ke kitanya berapa, ke karyawan berapa. Tergantung perjualannya Iya, berapa kalau karyawan bawa siomainya Banyak? banyak, ya besar ke karyawannya. Kalau sedikit ya biayanya juga sedikit. Terus untuk punya karyawan ini butuh berapa tahun sih? Pertama itu jualannya 2 tahunan, suami dulu sendiri. 2 tahun belakangan punya karyawan. Jadi 4 sekarang. Punya karyawannya 4 berarti. Iya, ya? 4. Untuk bahan bakunya ini dapat dari mana? Dari pasar sama dari grosiran. Kan bahan baku tuh kadang naik, kadang turun ya. Iya. Kalau lagi naik itu biasanya produksinya yang turun apa harganya yang dinaikin saat penjualan? Kalau di sini sih sama saja, produksi tetap. Kalau harga lagi naik juga tetap. Paling keuntungan buat kitanya yang Dikurangi ya. yang menurun. Gak apa-apa, untung sedikit, yang penting Ada lah ya. iya. Terus untuk kendalanya, misalkan lagi cuaca hujan atau panas, Kalau siomay kan enaknya dimakan itu pas lagi cuaca mendung. Jadi kalau cuaca terlalu panas ya kurang enak gitu dimakannya. Kalau hujan terus kasihan ke yang jualannya. Nggak Sekarang bisa ya beli. lagi musim Iya, hujan. Sekarang lagi musim hujan. terus pas kemarin kan bulan Ramadan tuh. Kalau Iya. untuk bulan Ramadan itu penjualannya ditingkatin nggak atau sama aja teh porsinya segini-gini aja seperti hari biasa? Kalau Ramadan itu pertama jualannya sore sekitar jam 4. Paling ya kurang di waktu sih. Kalau sehari-hari itu dari pagi sampai sore. Kalau Ramadan itu dari sore paling sampai jam 8 malam, jadi kurangnya di waktu. Untuk pendapatannya pas bulan Ramadan? Ya kalau Ramadan itu tergantung anak buahnya, tergantung pedagang. Kalau Berarti mereka tergantung- bawanya banyak, ya banyak lagi ke Berarti mereka. tergantung penjualannya juga ya? Iya. Kan kadang-kadang nggak tentu di cuaca tuh. Terus kadang-kadang rame, kadang-kadang enggak gitu. Kalau nggak habis butuh gimana yang karyawan tuh bilang? Oh, kalau nggak habis ya bisa dikembalikan lagi ke sini. Kalau suka dukanya apa ya selama penjual ini apa? Kalau suka dukanya kadang-kadang yang jualan itu ada yang sebentar, ada yang lama. Kan orang-orang itu berbeda. Iya. Nah usaha ini udah ada sertifikatnya belum? Udah. Udah. Alhamdulillah udah bersertifikat sama udah berizin. Soalnya kan kita jualannya ada yang di kampus, terus ada yang di rumah sakit, ada yang di desa. Jadi kalau kita mau jualannya nyaman, ya harus bersertifikat sama berizin. Teh untuk penjualannya tuh di mana aja sih? Penjualannya keliling ke desa-desa, ada yang di kuliah, ada yang di rumah sakit. Terus ininya cara promosinya gimana? Apakah menggunakan handphone, sosial media, misalkan di update di mulut ke mulut Facebook? aja gitu. Apa dari mulut ke enggak. mulut aja? Dari mulut ke mulut. Pertama mereka nyobain somanya karena enak, jadi beli lagi gitu. Tagihan kan ya? Iya gitu. Target pasarnya Semua semua kalangan. kalangan. Ya bisa. Teteh mungkin segitu aja ya untuk Ya. pertanyaannya. Makasih untuk ini untuk membantu waktunya Ya, setelah sama-sama. membantu tugas kita. Mengganggu Maaf, ya. Iya, mengganggu nggak apa-apa, waktunya. nggak mengganggu. Ya mungkin itu aja ya teh. Iya. Semoga usahanya lancar terus Iya, ya. amin, amin. Banyak Sukses pembelinya, ya. sukses terus. Amin.
Terus katanya makasih ya atas waktunya. Boleh izin saya hai ke kamera. Ya. Bye-bye. Bye. Halo semuanya, sekarang kita lagi berada di salah satu titik penjualan siomay yang berada di alun-alun Desa Cijurai. Di sini ada beberapa UMKM lainnya. Nah, sekarang kita mau mewawancarai bapak yang menjual siomay kayak gini. Pak mau seporsi siomay? Siap. Campur ya? Bapak izin sambil tanya-tanya boleh? Bapak kalau boleh tahu udah berapa lama jualan di sini? Sekarang barusan 1 minggu belajar, masih belajar ini. Bapak kalau boleh tahu usaha ini milik Bapak sendiri atau ada owner lain? Bukan sih, Pak. Ini Berapa? milik orang lain 10.000. Milik orang lain, kita mah cuma jualan aja, cuma persentase gitu. Pakai kentang, Pakai. biar Kalau- kenyang. Kalau untuk modal awal itu Bapak kerja di sini, apakah Bapak mengeluarkan modal lagi atau enggak? Enggak, cuma ya istilahnya barang semua roda dari sana. Ya, kita cuma jualan aja. Dari jam berapa Pak mulai? Ya, mulai keliling mah jam setengah 9, setengah 10, kadang-kadang bagaimana beresnya gitu. Sampai jam? Sampai kadang jam 9, jam 8 malam gitu. Di sini aja Pak? Enggak, keliling sini lalu keliling gitu. Selama seminggu ini Bapak ada kendala nggak? Kayak Yang enggak, kalau sama pedagang masih namanya juga usaha lah gitu. Jadi istilah saling apa itu, saling support. pelanggannya tuh banyak yang anak-anak atau dewasa Pak? Ya, anak-anak banyak, yang dewasa juga banyak. Ya, semua umur masuk lah kalau namanya siomay batagor gitu. Kita cobain aja. Ya, siap. Dari cerita barusan, kita bisa lihat kalau menjalankan UMKM itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan loh. Di balik produk sederhana yang kita beli, ada usaha, kerja keras, bahkan mungkin banyak pengorbanan yang dilakukan para pelaku usaha kecil. Butuh ketekunan, inovasi, dan semangat pantang menyerah untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Setelah melihat langsung bagaimana perjalanan seorang pemilik usaha siomay tersebut yang berjuang membangun bisnisnya, saya pribadi jadi semakin sadar bahwa UMKM itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan. Mereka adalah tulang punggung ekonomi kita. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberikan inspirasi bahwa siapapun bisa berkarya asal mau berusaha. Saya juga merasa semakin bangga dan termotivasi untuk selalu mendukung produk-produk lokal kita, karena dari sanalah perubahan besar bermula. Kalau kita lihat dari kacamata ilmu ekonomi mikro, cerita UMKM ini jadi contoh nyata, mulai dari cara mereka menentukan harga, mengelola biaya produksi, hingga bersaing di pasar yang padat. Semua itu adalah bagian dari dinamika ekonomi mikro. UMKM juga harus memahami perilaku konsumen, apa yang disukai, berapa harga yang bisa diterima, dan bagaimana menjaga loyalitas pelanggan. Hal-hal ini yang membuat ekonomi mikro itu terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata. Buat teman-teman, mungkin hari ini kita belum mempunyai usaha, bahkan belum memulai apapun. Tetapi, dari cerita UMKM yang sederhana ini, kita bisa mengambil satu hal yang penting, yaitu memulai itu nggak harus menunggu segalanya sempurna. Kadang, modal yang kecil tetapi memiliki niat yang besar, justru itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar loh. Jadi, jangan takut untuk memulai dan jangan ragu untuk mencoba. Karena siapa tahu kita yang selanjutnya berkontribusi langsung ke ekonomi negara ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kita hari ini, yang sudah dengan hangat membagikan cerita perjalanan usahanya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga semakin banyak UMKM di Indonesia yang terus berkembang, berinovasi,
dan membawa kebaikan untuk masyarakat luas. Sebagai penutup, saya ingin membagikan satu kutipan inspiratif. Usaha kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan mampu menghasilkan perubahan besar yang kadang tidak kita duga. Mari kita terus mendukung UMKM Indonesia, karena dari langkah kecil lahir dampak besar untuk negeri kita.